Alhamdulillah, marilah para hadirin, bapak-bapak, jamaah, adik-adik, sebelum kita mensantap makanan jasmani nanti setelah maghrib, marilah sama-sama kita dengarkan dan juga kita simak apa yang akan disampaikan siraman rohani kita pada bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Al-Karam wal Mukhtaram Ad-Da'i Ilallah Kiai Al-Anwar dari Kebon Cau, Kabupaten Tangerang. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, mu'alim, para kiai, asatiz, tokoh sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada orang tua kita Bapak Kiai Haji Ahmad, bil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Riyadut Taqwa, akhina fillah al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Mas'ud MA, tentu para orang tua saya, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Hasim, serta orang tua saya lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak dan saudara sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore menjelang maghrib, tepatnya tanggal 4 Ramadan 1444 Hijriah. Sebentar lagi masuk tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah. Mari bersama kita panjatkan puji syukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta sekirim salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmah dan idharul surur sedikit sambil menunggu beduk maghrib bunyi, kita saling mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kalau dikasih nasihat didengerin pakai ini. Kalau orang lagi lapar mau nanya dengerin, sama saya juga lagi lapar sama litik utus. Jadi di bulan suci Ramadan begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sekalian sebagai hambanya. Tentu setahun sekali bulan suci Ramadan datang, tepatnya di bulan ke-9 tahun Hijriah. Itu berarti menunjukkan bahwa kita sebagai manusia
Dulu ketika di dalam rahim emak kita itu kurang lebih 9 bulan. Setelah itu terlahir, kita di muka bumi ini sama halnya kayak kita puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan 9 entar wayahnya di hari kemerdekaannya, tepat pada malam takbir dan hari raya Idul Fitri bulan ke-10. Oleh karenanya Rasul memberikan anjuran ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa sehari, kemudian sampai 30 atau 29 hari, malamnya kita isi dengan qiyamul lail, menghidupkan malam. Salah satunya ialah kita sholat tarawih serta kita witir dan membaca Al-Quran. Kemudian apa? Salah satu amalan di bulan suci Ramadan yang dapat mengantarkan kita ke surga yaitu sedekah. Jadi sedekah ini penting buat kita. Bahkan ketika kita punya bekal hidup sedekah di dunia, maka insya Allah kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara sedekah, saya teringat di dalam kitab Hilyatul Awliya buah karya Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Beliau menukil sebuah kisah daripada sahabat Rasul yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari pada saat itu pernah menjabat sebagai gubernur Basrah, pernah menjabat gubernur Kufah, kemudian pensiun di akhir masa tuanya. Abu Musa Al-Ash'ari menceritakan suatu hal kepada anak cucunya. Apa kata Abu Musa Al-Ash'ari? Wahai anakku, dulu pernah ada seorang ahli ibadah, 70 tahun ibadah hidupnya, enggak pernah maksiat. Ketika itu orang ahli ibadah tersebut tergoda dengan rayuan seorang wanita yang begitu amat cantik, begitu indah dilihatnya. Dirayu hari pertama karena mempan, namanya kiai diolehnya udah mempan hari pertama. Kemudian hari kedua kata mempan juga. Lantas hari ketiga, salah seorang ahli ibadah tersebut yang sudah beribadah selama 70 tahun lamanya tergoda dengan rayuan wanita cantik dan akhirnya berzina selama 7 hari 7 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu menghapus segala amal ibadahnya selama 70 tahun lamanya. Kemudian menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara 7 hari zina. Jadi 10 tahun ibadah, pada saat itu 1 hari zina ludes. Sampai 7 kali zina, 70 tahun ibadah ludes. Kemudian seorang ahli ibadah tersebut menyesali perbuatannya gara-gara 7 kali zina sama seorang perempuan karena dirayu kagak nahan. Saking cakepnya, jidatnya bening, bedaknya juga pakai yang mahal, ada yang kakak. Pamain aja asli. Sama kita juga kalau yang kayak begitu maunya adalah tergoda juga. Dilus-lus, akhirnya terjerumus daripada godaan perempuan tersebut dan ulama tersebut menjadi orang yang berzina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama tersebut, orang yang ahli ibadah tersebut menyesali perbuatannya, berkeliling kampung mencari tempat yang adem nyaman biar hatinya tenang. Akhirnya diceritakan di dalam kitab Hilyatul Awliya, ahli ibadah tersebut datang ke sebuah pondok yang isinya 12 orang doang. Udahan dia datang kepengen ketenangan, udahan dia datang pengen dapat ilmu yang manfaat, tapi didatangi orang susah semua 12 orang. Makan kagak ada apanya, pengen masak kagak ada gasnya, pengen masak kagak ada kompornya. Boro-boro nih buka puasa ada pisang, ada minum pastel, ada lontong, ada anggur kagak ada sama sekali. Akhirnya ketika itu seorang ahli ibadah tersebut merenung di samping 12 orang yang sedang kelaparan. Dalam hatinya berbisik, sama gue juga lagi lapar, cuma kagak mau nangis doang.
Akhirnya ada seseorang yang datang yang biasa ngasih 12 orang fakir tersebut. Kata orang yang dermawan, ini ada 12 bungkus, bagiin biar rata. Tapi dalam hitungan keuangan ada 13 orang plus orang yang ahli ibadah yang pada saat itu sudah menyesali perbuatannya karena telah melakukan zina. Akhirnya ahli ibadah tersebut ngambil satu bagian roti dari orang dermawan tersebut. Yang 11 sudah dapat, yang satu dibagi ke ahli ibadah. Berarti sisa satu orang yang fakir miskin belum kebagian yang biasanya dapat, jadi kagak dapat gara-gara ada orang yang pada saat itu disebut ahli ibadah telah berzina datang ke pondok tersebut. Orang yang ahli ibadah kemudian berzina pada saat itu menyesali perbuatannya, berbisik dalam hatinya, lah iya ini lantaran gua datang ke sini akhirnya ada orang yang kagak kebagian roti. Gara-gara itu dia berpikir begitu amat dalam. Ketika itu roti yang dia dapat dikasih kepada orang yang belum dapat. Akhirnya ketika malam tersebut berpindah ke paginya, ahli ibadah yang berbuat zina tersebut meninggal dunia. Dan dimungkinkan berdasarkan prediksi orang yang sudah berzina 7 hari 7 malam maka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataannya Bapak dan Saudara, ketika besok harinya dia wafat dan ada amaliyah di akhirat terima bahwa 70 tahun ibadahnya itu runtuh ludes dengan 7 hari zina, dan 7 hari zina runtuh ludes dengan sepotong roti yang dia kasih kepada orang yang sangat membutuhkannya pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam kitab Hidayatul Auliya kisah tersebut, kita sebagai manusia, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, kita harus bisa melihat kanan kiri, depan belakang kita sebagai manusia biasa. Artinya ketika kita mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah, kita ingat saudara kita yang ada di belakang kita. Kita ingat saudara kita yang ada di belakang kiri kita. Kita ingat saudara kita yang ada di depan belakang kita. Kalau kita perlu ingat ke 40 rumah di belakangan depan belakang rumah kita, itu alangkah indahnya ketika di bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang kita bisa memberikan takjil atau bukaan buat berbuka bersama di Masjid Jami'iyah Taqwa. Sebutir kurma yang kita kasih bisa jadi itu membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Kalau tahlilan hafal bahwa kita baca dari kitab la fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah di dalam Al-Quran, tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada yang namanya nyada-nyada. Ini adalah bentuk kebenaran di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa sebagai petunjuk hidupnya. Kemudian siapa orang-orang yang bertakwa yang Allah maksud? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama ialah mereka orang yang beriman. Kemudian yang kedua tentu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah menjalankan ibadah, kita rela mengorbankan harta kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah ibadah, sudah menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, tidak lupa pula kita bahwa ada yang disebut dengan rizqun minallah, rezeki dari Allah. Itu pun sama, bisa menjadi nilai ibadah kalau kita wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lantas kita berpikir setiap hari kalau kita sedekah sama hari habis duit kita. Kalau kita sedekah sama hari ngasih takjil habis 100 biji ke masjid habis dana kita, nggak bakal habis. Dijamin sama Nabi. Bahkan Nabi pakai bahasa al-maqasid sadaqatul min ma'in. Orang yang sedekah gemar, sedekah kecil maupun gede dengan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bakal habis tandanya sampai dia memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, bahkan sampai 7 bulannya karena dia gemar sedekah. Itu salah satu keistimewaan orang yang gemar sholat.
Makanya istimewa bagi orang yang bersedekah, tidak mementingkan besar atau kecilnya yang telah ia berikan, tapi dia mementingkan daripada keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho dengan apa yang kita punya, sedikit kita kasih kepada tetangga atau saudara kita, maka Allah bakal ridho juga terhadap hidup kita. Makanya kan ada konsep kita al-qanaatu bil ghaib, kita menerima hidup apa adanya. Kita dianjurkan mencari rezeki dengan ikhtiar kaki kanan kiri kita, dengan ikhtiar tangan kanan kiri kita, dengan ikhtiar kepala kita, tubuh kita, untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sudah Allah berikan itu kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berpikir ujung-ujung kita diajak sama tetangga kita buka puasa di masjid, tidak menutup kemungkinan di rumah kita kalau ada bukaan. Allah tunjukkan itu teman kita yang ada kita bukan di masjid, akhirnya kita buka puasa bersama, ada makanan yang bisa kita makan. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita mengeluh kesah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan kita anggap kecil dulu, padahal itu sudah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang yang kita anggap sudah besar menurut kita, itu tentu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya bagaimana kita bisa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berikan kepada anak sesama, modalnya ialah keikhlasan dan keridhaan, bukan besarnya. Kita sedekah sampai 1 juta setiap minggu, ketika hati kita masih berutuhnya sayang sama duit itu, bahkan kita berpikir kalau kembalikan lagi duit itu buat rumah tangga kita, buat kita sendiri, maka itu tentu tidak ada keikhlasan di dalam hati kita. Maka Allah menolak daripada sedekah yang seperti itu. Tapi sedekah yang 1.000 rupiah, kalau kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keikhlasan, tentu kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep kaidah fikih ada al-umuru bi maqasidiha. Sedekah kita al-umuru bi maqasidiha, dengan maksud kita itu harus lepas. Harus kayak kita buang air besar. Habis makan makanan di restoran bintang 5 yang sepiring 500.000, habis itu buang air. Kalau besar kita, kalau kita pikirin di duit gua mana yang masuk ke jamban, masuk WC misalnya, itu salah satu modal keikhlasan. Kalau kita selalu berpikir setelah kita sunat, kemudian kita minta maksud-maksud yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena diijabah, nanti kita nyesel sama sedekah kita. Mana katanya kita sedekah bakal mendapatkan kelipatan ganda. Terus tahun sedekah di masjid jadi takwa mana kakak kaya-kaya. Jadi gitu. Padahal bukan menjadi orang yang kaya untuk sedekah, tapi untuk menjadi orang yang tenang. Orang yang tenang ialah orang yang kaya. Orang yang tenang ialah orang yang kaya. Coba dah pikir-pikir, orang tua kita dulu kerjaannya cuma nyawang doang, anak 10. Kerjaannya nyawang doang, anak 10. Ada sekolah orang tua kita, STK, SMK, SMA, kuliah juga ada, makan bangun kuliah juga. Anak 10. Di rumah punya piring cuma 7. 3 orang anak yang anak kebagian. Akalan banyak orang kita dulu, nampan dia kasih anak yang pertama. Kemudian ulekan dia kasih anaknya yang kedua. Kemudian yang ketiga baskom dia kasih anaknya yang ketiga. Makan kita semuanya ada piringnya. Di zaman sekarang kita pengen makan yang model begitu, larinya ke restoran bintang 5 sepiring 500.000, makannya cuma pakai kodeko nasi dimasukin ke ulekan. Padahal itu resep orang susah zaman dulu, tapi ngapa sengaja jadi resep orang yang punya duit, orang kaya. Orang kaya punya duit banyak bisa beli makanan mahal, tapi belum bisa membeli enaknya makan. Kalau kita makan apa aja tadi, makan apa aja juga enak. Ayo kita makan jelas semua, nasi yang baru jamret, misalnya beli 3.000, kita irisin bawang sama cabai, tomat hijau ada enak, tomat merah berkek, tomat hijau enaknya, kita makan enak. Tapi kalau kita kagak ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita, sampai kapan juga sampai bulu kita bakal geruang terus itu kita. Bayangin itu bulu kayak bagaimana.
Jadi kalau kita lihat tentu dulu. Jadi kalau kita sebagai manusia harusnya melihat dari kacamata keislaman bagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada kita, walaupun menurut kita itu kecil, tapi itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Cuma ngomong cuma ini, jangan kurang lama, masih lama, tenang aja udah. Yang kalau ada lapar ya pegangin aja, itu cemeng-cemeng aja makanan kita, ya cemeng-cemeng aja, dimakan jangan terlalu banget. Masih lama, tenang aja ya, yang ini udah bagian semua. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sebagai manusia bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ibadah yang kagak pakai materi maupun ibadah yang pakai materi. Ayo, rukun Islam yang pertama syahadat enggak perlu pakai materi, cuma ngomong sama hati kita, sama ngelakoni syahadat. Yang kedua kita sholat kagak dituntut banget pakai baju yang baru, sholat kagak dituntut banget pakai kain yang mahal, sholat kagak dituntut banget pakai peci yang mereknya sampai 200-300 ribu. Tapi sholat dituntut untuk pakai pakaian yang suci. Jangan bakal kita pakai sarung yang mahal. Ketika sholat 5 waktu tapi sarung yang mahal itu ada hadisnya, maka akan sah sholat kita. Jangan sampai kita pakai pokok yang mahal sampai 1 juta sampai 1,5 juta juga kita beli. Tapi ketika sholat pokok kita ada hadisnya, maka tidak sah sholat kita. Tapi kita harus bangga pakai pokok yang cuma 50.000, yang 5 tahun juga kita beli. Tapi ketika sholat kita dalam keadaan suci pakaian kita, itu yang disebut dengan sah sholat kita. Kemudian yang ketiga kita kenal, ketika kita mempelajari rukun-rukun Islam setelah syahadat dan salat, ada puasa dan zakat tentu yang terjadi di bulan suci Ramadan. Ketika di bulan suci Ramadan kita berpuasa kemudian berzakat, itu butuh biaya. Apalagi yang terakhir mengaji, ya sekarang mahal haji bulan apalagi sedikit, ya umumnya sampai tahunan. Berarti ada 2 rukun Islam yang kagak pakai materi, ada 3 rukun Islam yang pakai materi. Berarti Islam juga ngajarin kita biar nyari duit supaya ibadahnya tenang. Nah ini puasa sama zakat. Kalau jadi puasa, 2 puasa bingung. Yang penting kita menerima apa yang Allah berikan, kecil ataupun besar yang Allah berikan kepada kita. Intinya pakai materi. Dan gitu gampangnya. Di zaman sekarang misalnya kita pengen berangkat haji, gak punya materi ribet juga. Nungguin ada yang ngasih ya tahu apa tahu. Nungguin ada duit jatuh dari pondok kelapa misalnya 1 miliar juga tahu kan begitu. Artinya bahwa ada 2 di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuknya pakai materi dan ada yang bentuknya enggak pakai materi. Artinya mengimbangi kehidupan ini, fit dini wa dunya wal akhirah. Ada dunianya, ada akhirat. Ada dunianya kita bisa ibadah dengan benar ketika kita bisa terima apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian juga kita dalam sholat kudu khusyuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak masalah, walaupun kita sedang banyak ujian cobaan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dalam sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita rajin sholat, ketika kita melaksanakan sholat dengan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Berarti salah satu poin yang kita kudu ikhlas. Kemudian setelah itu tentunya kita sebagai manusia di lain sisi menggunakan materi kita untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus peduli dengan sisa usia kita, sisa umur kita. Terlebih lagi tahun lalu kita masih ingat Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa barik lana ya Allah. Mudah-mudahan tahun 2023 1444 Hijriah saya masih hidup, masih bisa sholat tarawih lagi di Masjid Riyadut Taqwa, masih bisa buka puasa bareng lagi di Riyadut Taqwa, masih bisa keliling lagi ngasih zakat pakai gerobak bareng-bareng sama Bang Gani misalnya. Akhirnya Allah kasih panjang umur, yang kesempatan ini kita pakai. Karena belum butuh orang yang berharap tahun depan masih pengen ketemu Ramadan, masih banyak umurnya belum butuh. Jangankan orang yang
yang benar-benar sakit berdoa pengen lanjut lagi. Orang yang sehat juga belum kukuh. Belum kukuh. Nah, saya kalau ingat-ingat cerita orang-orang tua kita dulu, kepengen ketemu di bulan suci Ramadan aja itu ikhtiarnya banyak banget. Ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban, orang tua kita dulu ternyata ada dijelasin sama ulama kita. Kata orang tua kita, udah masuk bulan Sya'ban, buru-buru jarak ke makam bapak kita, ngomong kita, nyai kita, biar kita kenal sama bapak kita, sama kita, nyai ngomong kita, bersihin makamnya, beli kumbang bangsa dari plastik, sama air mawar bangsa bawa botol, jangan kayak duit buat orang tua kita. Kata orang tua kita. Kedua, kalau punya duit, beli cat, kalau sedikit cat rumah, walaupun udah bagus cat aja udah. Gimana ceritanya? Kawan-kawan bersihin, ya kawan-kawan bersihin, jarang-jarang bersihin. Ntar udah wayang, ntar mau puasa, buru-buru di sampo, mandi sono. Ternyata memang itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kepengen kita disampaikan di bulan suci Ramadan, ikhtiarnya model begitu. Orang tua kita. Coba kalau kita ini masuk tidak begitu emang. Itu orang jalan ramas, kita mau puasa suruh ramas, begitu. Besok kita dilatih sama orang tua kita suruh puasa. Nggak kuat maghrib waktu zaman kita bocah sampai Johor dilatih 10 hari, anak kecil yang usia 7 tahun, 8 tahun sampai asar dilatih lagi sampai dia usia 10 tahun baru sampai maghrib lagi pulang. Tapi kalau zaman sekarang udah pada kuat lagi kelas 2 MI juga. Ya, kelas 2 MI udah pada kuat sholat puasa sampai maghrib. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur kita sampai di hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa membeli baju lebaran sarung baru, kokoh baru, baju baru. Al-Fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati dah. Udah. Mati itu udah biarin aja. Baru 14%. 18. Lagi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa